Hadirin jemaah, para tamu mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kembali kita dengarkan mau'izatul hasanah yang kedua atau yang terakhir yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Habibana Mukarram Fadilatul Sayyid Al-Habib Ali ibn Husain Al-Attas, wa ilaihi tafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad, zikru salam ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعافنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، سادات الحبائب شرفاء والاساتذه الاعزاء والmuslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim kepada para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru yang masya Allah telah hadir banyak di tempat ini, yang tidak bisa saya sebutkan nama mereka satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semua. Nadzkuruhum nakhussu bidzikrihim, saya khususkan menyebutkan Fadilatul Habib Ustadzuna Al-Mahbub Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Shalih bin Husain Al-Idrus, yang guru kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan keberkahan dunia dan akhirat, dan kita sebagai muridnya bisa mengambil kemanfaatan ilmu dari beliau. Begitu juga daripada Ustadz Abdul Rahim yang menjadi guru tetap di majelis ini, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Dan juga salam hormat saya sampaikan kepada panitia pelaksana maulid pada kali ini. Semoga apa yang telah diupayakan, diusahakan sehingga bisa terlaksana acara pada malam hari ini, Allah balas dengan ganti yang sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairal jazak. Dan juga tidak lupa salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada jamaah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barusan saja kita dengar sebuah tausiah yang luar biasa disampaikan oleh Ustaz Ubay. Ustaz Ubay, ya, alhamdulillah, ya, kita doakan beliau selamat sampai tujuan. Masya Allah, apa yang beliau sampaikan penuh dengan semangat, hikmah. Ya, sebelum berlanjut saya ingin kita mengingat sebuah hadis ya dalam riwayat Imam Muslim. Ya, jangan ngomong sendiri. Udah lapar ya? Dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma indah." Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebelum kita bicara tentang hikmah maulid Nabi SAW, kita mengingat sebuah nikmat berkumpul kita di tempat ini, bahwasanya tidaklah umat Nabi Muhammad SAW berkumpul di masjid, di majelis ta'lim, mempelajari ayat-ayat Quran, mempelajari ilmu-ilmu syariat, membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, illa ghasyiyat alaihim rahmah, kecuali Allah akan tuangkan, Allah banjiri tempat tersebut dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita berdoa di
di setiap sholat, di habis sholat, di mana-mana kita sholat, ternyata doa kita yang diterima saat kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Maka alhamdulillah Allah ringankan kaki kita bisa berkumpul di tempat ini. Wa ghasyiyatuhum wa nazala 'alaihimus sakinah. Allah turunkan apa? Ketenangan. Ketenangan hati Allah turunkan. Saudara, yang namanya tenang itu nggak gampang didapat, nggak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang uangnya banyak, tapi dia nggak bisa mendapatkan ketenangan sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang membuat mereka semakin sumpah. Ya, mereka terjerumus dengan minuman keras, berzina dan lain sebagainya. Kita hadir di tempat ini tanpa ngapa-ngapain, hadir saja Allah turunkan sakinah, ketenangan hati. Wa hafathumul malaikah, dan Allah perintahkan malaikat as-sayyahud, malaikat yang khusus yang berkeliling di alam dunia mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kalau ada majelis zikir, maka malaikat tersebut akan turun menaungi sayapnya di atas majelis tersebut, redha terhadap apa yang dilakukan di dalam majelis tersebut. Dan yakinlah apa yang disampaikan Nabi, bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah berkumpul juga di tempat ini, sehingga doa kita, harapan kita akan ijabah. Kenapa? Di situ ada malaikat-malaikat Allah. Dan yang lebih teristimewa lagi apa? Wa dzakarahullahu fima indah. Allah sebut-sebut kita di perkumpulan yang lebih bagus dari perkumpulan kita, di hadapan para malaikat, di hadapan arwah salihin, di hadapan ruh-ruhnya para nabi dan salihin. Maka ada orang mungkin di alam dunia nggak dikenal, nggak terkenal, nggak punya follower, nggak punya subscriber, tapi di alam malaikat dia adalah orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang biasa lazim hadir di majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu majelis belum ngapa-ngapain kita udah dapat beberapa kebaikan. Alhamdulillah. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Subhanahu wa taala bercerita mensifati bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah taala di kitabihil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hadisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sebuah ayat yang biasa sering kita dengar setiap kita hadir di majelis maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, laqad lamnya lamul qasam, lam sumpah. Qad kalau masuk ke fi'il madhi artinya ditahqiq. Jadi laqad menggantikan sebuah lafaz, wallahi, Allah bersumpah. Demi Allah, Allah bersumpah. Qad tahaqqaqa maji'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang seorang Nabi Muhammad SAW di antara kita. Min anfusikum, dari kelompok kalian sendiri, dari golongan manusia. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, Nabi Muhammad SAW itu sangat gigih, sangat semangat untuk kita umatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menisbahkan dua daripada asma'nya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Raufur Rahim. Allah menisbahkan kepada Nabi Muhammad Raufur Rahim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat rauf, sangat rahim terhadap nasib kita umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus jauh lebih di akhir zaman ini untuk banyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, supaya kita bisa selamat lewati dunia yang penuh cobaan dan tipu muslihat ini. Dengan apa? Dengan kita mengikuti ulama-ulama kita yang saleh, ulama-ulama kita yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya kita berkumpul seperti ini membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh memberikan faedah manfaat kepada kita. Di dalam sebuah kitab yaitu yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Mafahim Tajib an Tusahhah, di situ dikatakan menukil sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari, bahwasanya ada satu riwayat yang menceritakan bahwasanya
berkumpulnya kita seperti ini itu mendatangkan manfaat buat kita. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal. Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Abu Lahab, ya, salah satu pamannya Nabi yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Saat Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Maka dalam mimpinya tersebut Al-Abbas bertanya, "Ma fa'alallahu lak?" Apa yang Allah lakukan terhadap engkau wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab mengatakan bahwa aku disiksa dengan siksa yang pedih, kecuali di hari Senin aku diringankan oleh Allah siksa. Karena dulu aku pernah memerdekakan Thuwaibah. Jadi satu adat orang Arab di zaman jahiliyah dulu punya satu adat. Kalau ada orang datang bawa kabar gembira, maka yang datang bawa kabar gembira itu akan dikasih satu hadiah. Nah kebetulan Thuwaibah, ya, datang ke Abu Lahab, yang mana Thuwaibah ini adalah budaknya, datang ke Abu Lahab membawa kabar gembira bahwa keponakannya telah lahir. Dan kebetulan keponakannya tersebut adalah Nabi Ar-Rasul Imamul Anbiya wal Mursalin. Maka saat itu Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Maka begitu Thuwaibah dimerdekakan, ternyata kegembiraan Abu Lahab dengan lahirnya keponakannya itu bernilai dengan diringankan siksa Abu Lahab. Di setiap hari Senin ia dalam satu riwayat dikatakan mengeluarkan air, riwayat yang lain mengatakan keluarkan susu, ya, sehingga diringankan di setiap hari Senin karena sekali bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka seorang ulama mengubah sebuah syair, dikatakan idza kana hadza kafiran ja'azamuhu bitabat yadahu fi jahimil mukhallada ata fi yaumil itsnaini yukhaffif li sururi bi ahmada fama dhannu bi abdil ladzi kana fi umrihi bi ahmada masruran wa mata wahida. Dikatakan dalam syair itu, dikatakan saudara, kalau Abu Lahab sekali bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, padahal Abu Lahab dilaknat oleh Allah dengan ayat Al-Quran tabat yada abi lahabin watab. Orang kafir bukan orang kafir sembarangan ya Abu Lahab. Allah laknat pakai ayat Quran bahwasanya ia akan disiksa oleh Allah, mendapat laknat oleh Allah dengan ayat Quran. Tapi bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka diringankan. Sekali bergembira. Bagaimana kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang lahir beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, setiap saat bergembira dengan lahirnya Nabi, maka ketahuilah, yakinlah bahwa kegembiraan kita ini akan berbuah baik di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Maka jangan kita bosan, jangan kita jemu untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Karena apa? Hadir di majelis maulid. Kenapa? Karena bergembira terhadap lahirnya Nabi SAW itu berdampak dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang punya berapa nih? Jangan lama-lama deh. Ya, dikatakan saudara, ya, kenapa kita berkumpul di sini membaca selawat, membaca sifat-sifat Nabi? Ya, kita nggak sama seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bisa sholat di belakang Rasul, mereka bisa bersalaman dengan Rasul, mereka bisa mengamini doa yang Nabi SAW panjatkan. Sedangkan kita jauh dengan Nabi SAW jaraknya. Maka yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan hanya berkumpul, kemudian membaca sifat-sifat dan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang dengan orang yang dicintai itu akan taat, dan orang yang cinta akan banyak menyebut dengan kekasihnya. Maka kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka banyak kita menyebut Nabi Muhammad SAW, menyebut dengan berselawat atau menyebut dengan kita lazim membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, atau kita lazim mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan, "Thalathun man hafadhahunna hafadhahu Allahu dinahu wa dunya."
wa man dhayya'ahunna lam yahfadillahu lahu syai'an. Dalam satu hadis dikatakan bahwa siapa orang yang menjaga akan 3 hal ini, maka Allah akan jaga bagi orang tersebut dinahu, agamanya, dan dunianya. Artinya kalau dia jaga apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW ini, maka dunia dan akhiratnya beres, dunia dan akhiratnya sukses. Tapi siapa orang yang menyia-nyiakan 3 hal ini, maka Allah akan sia-siakan apapun dari orang tersebut. Dikatakan lam yahfadillahu lahu syai'a, enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Hormati Islam. Yang pertama, kalau kita mau dijaga oleh Allah dunia dan akhirat kita harus menjaga hormati Islam. Kita harus jaga kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam pada diri kita khususnya. Hasibu qabla an tuhasabu. Periksa kau punya diri sebelum kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan ta'lim kita? Bagaimana dengan sunnah Nabi? Berapa banyak yang bisa kita lakukan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh ulama, satu sunnah yang kita amalkan maka akan jadi satu cahaya di dalam hati kita. 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah, banyak sunnah kita laksanakan, maka hati kita akan dipenuhi dengan cahaya sunnah. Maka disitulah tempat Allah memandang kita, bukan dengan pakaian kita dan bukan dengan jabatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah lihat niat kita dan hati kita. Kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad SAW, ada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan Allah tuangkan kemuliaan, rahmat, ilmu, manfaat. Insya. Yang pertama, kita jaga hormatil Islam. Ya. Allah perintahkan kita untuk sholat di saat yang sama. Allah juga perintahkan kita untuk mempelajari ilmu sholat. Maka ya, malayatim wajibun illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya menjadi sempurna, maka dengannya itu menjadi wajib. Ya, kita sholat wajib, maka menuntut ilmu sholat wajib. Kita berzikir sunnah, maka yang berkaitan dengan zikir jadi sunnah juga. Apa? Tasbih. Tasbih itu hukumnya jadi sunnah juga. Kenapa? Karena alat untuk bisa berzikir. Artinya untuk kita bisa menjaga kemuliaan Islam, kita harus ngaji. Alhamdulillah di sini banyak yang datang para guru. Di sini ada Habib Saleh, ada Habib Zaid Segaf, dan beberapa habaib lainnya, para guru-guru. Ya, jangan kita sia-siakan kehadiran mereka. Kita ambil ilmunya, kita lazimi majelisnya, kemudian kita praktekkan. Kemudian setelah itu kita didik anak keturunan kita, anak istri kita, keponakan kita, supaya juga menjaga hormat Islam. Ya, sebab kenapa kita lihat sekarang nih banyak musibah bencana, betul? Bencana silih berganti, nggak berhenti. Kenapa? Karena kemuliaan syariat sudah disia-siakan. Idza ghamida sultanus syariah dhahara sultanul haqiqah. Kalau syariat sudah disia-siakan, syariat Allah sudah nggak lagi diperhatikan, ya, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, ya, waktu Allah dihina, Nabi dihina, nggak ada yang protes. Tapi begitu pejabat dihina, ya, langsung lapor, langsung tangkap, pagi menghina, sore ditangkap, sore menghina, pagi ditangkap. Ya, seakan-akan itu pejabat lebih mulia dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau sudah syariat itu disia-siakan, zahara sultanul haqiqah. Allah akan tampakkan kekuasaannya, Allah akan tampakkan keagungannya. Ya, kalau orang demo masih ada polisi, ada tentara. Tapi kalau gunung demo, air demo, laut demo, siapa yang mau jagain? Ya, gunung meletus, air banjir, tsunami, siapa yang menjaga? Tentara-tentaranya kabur, betul. Maka kalau kita mau ya dijaga oleh Allah dunia dan akhirat dan dunia kita, maka kita jaga syariatnya Allah, khususnya di diri kita, di keluarga kita, dan di lingkungan kita. Bukti bahwasanya iman kita itu ada buahnya, adanya ghirah, adanya kecemburuan. Begitu syariat Allah disia-siakan, kita merasa tidak senang, kita merasa marah. Itu tanda bahwa iman kita ada buahnya. Tapi kalau kita melihat syariat Allah diremehkan, kita biasa-biasa saja, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan kita adalah salah satu orang munafik. Dan munafikina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di keraknya neraka, lebih dalam, lebih keras,
lebih dahsyat siksanya ketimbang orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, hormatul Islam. Kita harus jaga ini supaya Allah menjaga agama kita dan dunia kita. Kemudian hormati, kata Nabi SAW, jaga kehormatanku. Apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maulid tiap hari bagus, tapi jangan sampai sunnah Nabi SAW itu terbengkalai. Sunnah Nabi banyak, paling kurang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu jangan kita tinggalin. Setelah sholat jangan langsung Allahumma lantas jalan, jangan Allahumma antas salam. Kita baca zikir, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW. Kemudian kita hadir majelis ilmu supaya kita kenal siapa Nabi kita dan kita ajak anak keturunan kita juga hadir ke majelis ilmu. Gak mungkin kalau kita nanam rumput kita berharap panen padi, betul. Kita nanam jagung berharap kita panen anggur, nggak mungkin. Yang kita tanam itulah yang kita tuai. Anak kita nggak pernah kita ajak ke majelis ilmu, nggak pernah kita kenalin dengan ulama. Begitu ngomong doa semoga anak saya jadi ulama, dari mana jalannya? Iya. Kita kenalin dengan ulama, kita hadirkan di majelis ilmu supaya mereka mengenal orang-orang soleh sehingga mendapat maghfirah dari mereka, sehingga itu bisa membawa kebaikan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, wa hurmat ahli baiti dan wa hurmati rahimi, dan kehormatan anak keluargaku. Jadi wajib kita mencintai para habaib yang membawa silsilah Nabi Muhammad SAW, dan juga kita harus menghormati ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cintai ahlul bait, habaib, dan kita cintai ulama, maka kedua ini akan kita dapati, yaitu sulbinya Nabi Muhammad SAW. Kita dapat keberkahan dari mereka yang membawa rahasia-rahasia dari Rasul SAW, dan kita ikuti ulama-ulama soleh karena mereka mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Kita berhak berjalan di manhajnya habaib. Di manhajnya habaib, insya Allah kita gak bakal tersesat. Kita pakai tariqah alawiyin. Tariqah alawiyin apa? Ilmu, amal, ikhlas, wara, ya, itu yang kita pakai. Tariqah habaib macam-macam. Kita ikutin sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para guru-guru kita, khususnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, ya, yang telah menjalan. Beliau mengatakan, saya dapat dari sepunya guru mengatakan, manhajuna ta'allum, ilmu wa ta'allum. Katanya Syekh Habib Abdurrahman Bukiduri mengatakan bahwa manhaj beliau adalah ngaji, ya, dan ngajar. Dan kita ikutin, ya, manhajnya Sayyidul Walid, ngaji. Kalau udah punya ilmu bisa kita ajar, kita ngajar. Kalau enggak, kita ngaji. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, saya punya kawan pernah waktu lagi daftar, ya, sama Walid itu ditanya lulus dari mana? Lulusan SMA. Kata Walid, kalau ngaji di sini, ya, nggak ada lulusnya sampai mati. Kalau nggak muridnya mati, gurunya mati. Kalau gurunya mati, cari guru yang lain. Artinya salah satu jalan keberhasilan seseorang di dunia adalah menuntut ilmu. Keberkahannya nggak akan bisa digambarkan. Ya, di sini banyak lulusan-lulusan asal dan tempat-tempat yang lain. Artinya kita ambil kemanfaatan sebesar-besarnya dengan kita hadir di majelis ilmu, khususnya kita kemudian kita ngaji, kita amalkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi 3 hal yang kalau kita jaga ini, maka Allah akan jaga kita. Tapi kalau kita sia-siakan, maka nggak akan dapat apapun. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, lebih-lebih lagi. Maka saudara, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita bangun dari tempat ini melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Dan kita bermohon dengan keberkahan majelis maulid dan majelis-majelis yang lain, semoga Allah jaga Indonesia, Allah jaga ulama-ulama kita. Semoga yang ke depan yang akan mengurus kita, pemimpin kita adalah pemimpin yang mencintai Allah dan Nabi-Nya dan mencintai habaib dan ulama. Semoga orang-orang yang punya niat jahat, yang punya rencana jahat, Allah berikan taufik hidayah, dan Allah balikkan makar mereka, Allah batalkan rencana jahat mereka. Bijahi Nabi Muhammad SAW di surah Al-Fatihah. Ya.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.